Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Robi Mahendra, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, NPM 18211319, kelas CP Polda 17. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia atau demokrasi kita saat ini. Mari kita simak penjelasan dari saya. Sekidot. Demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat, dan kratos atau kraten berarti kekuasaan atau berkuasa. Sehingga diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di negara-negara kota di Yunani kuno. Saat itu, demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Munculnya Magna Carta di Inggris sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi setelah sekian lama dilupakan. Menurut para ahli, 1. Aristoteles. Demokrasi adalah suatu negara dengan kebebasan karena melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. 2. Cranenburg. Demokrasi terbentuk dari dua pokok kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demon dan kraten, yang maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. 3. Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. 3 prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl. Kompetisi, partisipasi, kebebasan politik, dan sipil. Prinsip demokrasi yang bersifat universal. Partisipasi warga negara, persamaan warga negara, kebebasan warga negara, penghormatan terhadap supremasi hukum. Prinsip demokrasi berdasarkan konsep negara hukum. Kekuasaan tidak sewenang-wenang, kedudukan yang sama dalam hukum, terjamin HAM oleh undang-undang. Unsur-unsur demokrasi yaitu partisipasi masyarakat secara aktif, adanya supremasi hukum, kesamaan antar warga negara, adanya supremasi sipil atas militer, adanya kebebasan. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan cara penyalurannya. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung terlibat dalam membicarakan dan menentukan politik kenegaraan. Kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, yaitu penyampaian pendapat rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Sistem parlementer, yaitu pemerintah eksekutif memiliki hubungan erat dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Demokrasi sistem pemisah kekuasaan, yaitu kedudukan eksekutif dan legislatif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Demokrasi sistem referendum dan inisiatif rakyat, yaitu penggabungan sistem demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Badan perwakilan tetap ada, tetapi dikontrol oleh rakyat baik melalui referendum yang bersifat obligator maupun fakultatif. Berdasarkan paham ideologi. 1. Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada paham liberalis yang menjunjung kebebasan individu atau perorangan. 2. Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial,
budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Demokrasi liberal, yaitu pemerintah dibatasi oleh UU dan pemilu yang bebas dalam waktu yang telah ditetapkan. Demokrasi terpimpin, yaitu pemimpin memiliki keyakinan bahwa semua tindakannya dipercaya oleh rakyat dan menolak persaingan dalam pemilu. Demokrasi sosial, yaitu adanya kepedulian terhadap keadaan sosial dan egalitarianisme untuk memperoleh kepercayaan publik. Demokrasi partisipasi, yaitu adanya hubungan timbal balik antar penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin. Demokrasi konstitusional, yaitu adanya proteksi khusus bagi kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat antara elit yang mewakili bagian budaya umum. Sekian penjelasan sekilas tentang demokrasi kita saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.